Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kajian yang berjudul Ramadan, komunikasi ajaran Al-Quran bisa buat Indonesia maju. Mengapa kaitannya dengan Ramadan? Di dalam bulan Ramadan ini kaitan dengan ibadah bicara. Kaitan dengan ibadah bicara sangat kuat. Kita berpuasa agar tidak bicara yang keji, yang kotor, tidak dusta, tidak berteriak-teriak. Jadi sangat penting peranan bicara itu. Dan sebenarnya bicara itu merupakan suatu ibadah yang sangat vital, ya, sangat vital. Banyak orang nanti di akhirat nanti masuk neraka karena lidahnya, gitu ya. Nah, sekarang bulan Ramadan ini kita jadikan kesempatan, ya, untuk betul-betul memahami bahwa kita mampu untuk tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna, ya, tidak berguna. Artinya merupakan suatu langkah kita dalam memperbaiki cara kita berbicara, isi yang bicara. Mari kita lihat siapa-siapa yang berperan dalam pembicaraan ini. Ya. Satu, komunikasi harian. Supaya satu sama lain bicara yang baik-baik, ya, antara kita bicara. Kedua, komunikasi keilmuan. Membicarakan ilmu, para ilmuwan membicarakan ilmu masing-masing. Kemudian inisiatif. Kita berusaha untuk punya ide, punya saran dan dibicarakan bersama-sama. Kemudian komunikasi yang merupakan tanggung jawab. Nah, itu semuanya dibentangkan oleh Al-Quran. Semuanya ada. Karena kerusakan bangsa ini lebih kepada penyebab utamanya adalah komunikasi antar kita, antar anak-anak bangsa. Gitu. Kalau seandainya
kita bisa mengikuti, memahami bagaimana tingginya ajaran-ajaran agama Islam itu, agama kita itu terhadap komunikasi, ya. Mari kita mulai. Apa perintah Allah secara keseluruhan? Apa perintahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka bicara, hendaklah mereka mengucapkan bicara yang lebih baik. Betapa sayangnya Allah kepada kita, diminta Nabi Muhammad memberitahu kita, mengajarkan kepada kita. Li ibadi dalam Quran ada dua, ada yang li ibad, ada yang pakai ya. Nah itu secara ilmu balaghah itu menunjukkan kalau ibad orang yang sudah mantap ya, ibadahnya mantap dan sebagainya, termasuk juga mantap dalam kekafiran. Kalau ibadi artinya hamba-hamba yang sedang berproses, sedang menjalani sesuatu ya, itu. Agar berbicara lebih baik. Nah, karena pembicaraan yang lebih baik itu sifatnya umum, maka Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk pada kita agar sebelum bicara tabayun dulu. Dalam bahasa hadisnya tabayun, ya, dalam tabayun. Dalam pengertiannya bisa berpikir dulu, cerna dulu. Bicara dengan siapa, materinya apa gitu ya. Jadi kalau kita bisa bicara, berpikir dulu sebelum bicara ini. Nah, karena ayat-ayat Quran ini untuk kita semua ya, diajarkan kepada kita. Sekarang kita tanya, apakah memang kalau aku bicara selalu berpikir dulu? Ah gitu. Ini perintah kepada kita untuk tabayun dulu. Jadi kalau kita tidak tabayun dulu, tidak berpikir, kita bicara saja, sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Karena orang tersinggung, ya kan? Karena orang merasa sakit hati, karena kontrol yang ada di pembicaraan tidak ada. Termasuk saya ini. Bicara ke umum, bicara ke publik harus dikontrol dengan pikiran. Jangan sampai pembicaraan itu lepas saking semangatnya ya, di luar dari yang kita rencanakan atau kata-kata yang tidak pada tempatnya itu ya. Nah, kalau kita bicara didahului dengan pikiran dan menjadi kebiasaan kita, maka pembicaraan kita itu tidak akan mengakibatkan kita berselisih. Tidak akan, karena kita berbicara ini, saya bicara apa ini, misalnya kan, sehingga orang tidak merasa tersinggung, nyaman, karena kita berpikir apa responnya, kira-kira gitu. Kalau seandainya ternyata respon terhadap apa yang kita bicarakan itu tidak pada tempatnya, tidak cocok, nah gitu. Oh, berarti dengan mudah biasanya untuk kita minta maaf. Itu kelebihannya. Kalau orang berpikir dahulu, bicara, kalau orang merasa tersinggung atau selisih paham, dia segera minta maaf. Maaf ya, yang saya maksudkan
ini. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nih, awas tuh. Kalau kita salah ngomong, membuat orang tersinggung, misalnya di masjid kita ini, ya, salah ngomong, membuat tersinggung, itu lama itu. Sebab setan itu punya peran, dibisik-bisikinya hati kita tuh. Tuh, awas tuh. Apa yang dia omongkan itu sebenarnya nyindir kamu. Nyindir kamu, kata setan, nyindir kamu tuh. Ya. Harus dibantai itu. Harus diributkan. Nah, gitu-gitu ya. 2 kali. Inna syaitana kanal insana aduwwan mubina. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hati-hati, kita hati-hati sekali bicara. Ya. Kemudian lebih lanjut, apabila kita membiasakan diri kita untuk berbicara lebih baik sampai tua, katakan sampai tua, ya. Sudah berlanjut, semakin baik, semakin bijaksana, semakin apa yang kita sampaikan semakin berisi, maka Allah akan beri petunjuk kepada kita lebih lanjut, ya. Nah, yang paling penting di sini adalah yakinlah apabila kita melaksanakan apa yang diperintah Allah di dalam Al-Quran, maka akan muncul petunjuk-petunjuk lain berlanjut terus, gitu ya. Itu yang dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut. Ini kalau orang yang sudah selalu bicara baik, tidak ada kemungkinan dia diintervensi oleh pembicaraan penjaman yang tidak baik. Maka timbul di dalam diri dia itu kemampuan. Ini ayat ini agak rumit pemahamannya, ya. Mari kita baca. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan daripada pembicaraan rahasia, pembicaraan yang ya sekelompok orang, kecuali pembicaraan illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Jadi kita kalau terus-terusan berpikir gitu ya, katakanlah Pak Anton, ketua DKM kita, selalu di lingkungan masjid kita, selalu berpikir kepada kebaikan-kebaikan, merencanakan orang bersedekah, bisodakotin, ya, bisodakotin, au ma'rufin, au islahim bainan nas. Kalau ada potensi perpecahan di antara kita, ya, potensi clash antara kita, ya, itu di orang seperti itu, orang yang punya kemampuan itu cepat tangkap, gitu. Allah memberikan kemampuan seperti itu. Dia lihat ini potensi perpecahan, maka dia ambil langkah-langkah agar perpecahan itu tidak ada. Misalnya dari segi ekonomi, maka kalau itu pemimpin, dia akan memikirkan bagaimana dengan intervensi ekonomi sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, gitu ya. Itu sebagai contoh.
dia melihat bahwa di dalam negara kita katakanlah ada kelompok yang sangat menderita, ada kelompok yang sangat berpunya. Nah, dia berusaha agar menyalurkan ya kelebihan-kelebihan itu kepada kelompok yang kurang, sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Perselisihan itu biasanya karena keadaan ekonomi, pendidikan, ya, karena keadaan situasi daerah, sehingga antara lain satu dengan lain itu berpisah, ya. Bagi orang-orang ya yang betul-betul bekerja untuk itu, nah, jadi bisa dia seorang pemimpin. Nah, jadi kita ini membicarakan 4 kelompok ini, termasuk kita, termasuk pemimpin kita, termasuk orang-orang penting kita. Apabila dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam komunikasi, maka hasilnya kan baik. Gitu maksudnya ya. Bagi orang-orang seperti ini, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa melakukan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pencitraan, bukan karena kepentingan politik, betul-betul murni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasaufa nu'tihi ajran azim, dia akan diberi pahala yang sangat besar ya, gitu ya. Itu kedua ya. Sekarang ketiga, orang-orang seperti itu ya mudah-mudahan termasuk juga kita akan diberi petunjuk oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hudu ila thayyibi minal qaul, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Dia tidak pernah salah dalam pidato misalnya. Dia tidak pernah salah dalam tujuan, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Tidak pernah mengeluarkan satu ucapan yang negatif, selalu menyemangati. Ucapan-ucapan dia itu memberi semangat kepada kita. Mudah-mudahan kita juga termasuk seperti itu. Dan lebih tinggi lagi, wahudu ila siratil hamid, dan diberi petunjuk kepada jalan-jalan yang terpuji. Maka pemimpin-pemimpin kita seperti itu, memikirkan rakyatnya. Kalau kalangan yang lebih kecil seperti organisasi kita, masjid, memikirkan kemudahan jemaah untuk beribadah, ya, memikirkan segala sesuatu untuk kemudahan-kemudahan. Ya, saya kira itu. Nah, mari kita itu dari diri kita, Allah mengendaki kita bicara seperti itu sehingga membantu pengetahuan kita. Jadi kalau adik-adik sekarang masih sekolah, jadi sarjana, mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran dan diaplikasikan di dalam pembicaraan masing-masing di bidang masing-masing, misalnya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang perdagangan dan sebagainya. Tentu alat ini bisa diaplikasikan di semua bidang, ya. Mari kita lanjut. Ini yang bersifat komunikasi umum. Al-Quran tidak mengendaki orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara tapi tidak melakukan, omong doang. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
dia tentu menjadi pemimpin yang efektif. Kalau dia bicara tentu ada direncanakan. Nah, gitu. Kebetulan di sini pakai fiil mudhari yang akan, bukan fiil madi, ya, yang akan. Jadi bisa saja orang bicara, tapi dia sudah punya ide bagaimana ide itu dilaksanakan, gitu, ya. Atau dia punya ide yang sudah dilaksanakannya untuk diberikan diduplikasi kepada daerah-daerah lain misalnya, gitu, ya. Nah, ini bagi kita merupakan ayat yang penting untuk membentuk masyarakat. Dalam surah As-Saff ayat 61 ini, ya, itu membentuk masyarakat. Kalau kita baca satu surah, maka akan terbentuk masyarakat yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu masyarakat yang anggota masyarakatnya bicara, ya, bicara yang menuju tindakan, bukan hanya bicara dasar. Nah, nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Sekarang ini kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang seperti itu, ya. Kabura maqtan indallah. Sangat benci Allah, sangat marah di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Kalau kamu bicara tapi tidak kamu lakukan. Ya. Jadi lebih baik kita mengurangi bicara. Dalam hal ini terkait dengan komunikasi inisiatif. Komunikasi kita berinisiatif, ya. Seperti kita ini di dalam masjid ini, kegiatan-kegiatan masjid ini penuh inisiatif. Nah, orang yang bicara itu tahu dia apa yang akan dikerjakan. Sekarang yang lebih besar. Yang lebih besar. Ini kalau kita lihat struktur kalimatnya, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Gitu. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Artinya orang ini berprestasi dalam menuju ketakwaan itu. Orang berprestasi. Artinya bisa saja orang yang punya tanggung jawab. Bisa saja orang yang memikul beban. Bisa saja orang yang bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas, baik keagamaan atau bukan keagamaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu bicara yang benar. Dalam arti betul-betul nggak bohong. Bicara bohong, banyak bohong. Padahal dia pemimpin. Bayangkan ya, kalau pemimpin banyak bohongnya, ya kan? Bicaralah yang sesungguhnya. Apa yang kamu kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab, ya. Ini kita lihat ayat selanjutnya, ya, menunjukkan kebesarannya, tanggung jawabnya itu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Artinya, karena dia punya aktivitas, ya, di dalam pengampunan dosa itu ada sekitar di dalam Al-Quran ada sekitar 6-7 ayat, ya, yang akan mengampuni dosa kita. Misalnya kita berbuat kebajikan, itu akan berdampak pada pengampunan dosa. Kemudian kalau kita baca Quran, kita membaca Quran betul-betul ingin memahami Al-Quran,
ingin meresapi Al-Quran, itu akan diampuni dosa-dosa kita, ya. Nah, dan sebagainya, ada 7 atau 6, ya. Nah, ini salah satunya. Jadi karena dia berbuat dan melaporkan yang sesungguhnya, nah gitu. Karena dia berbuat dan membicarakan sesungguhnya, sehingga Allah akan memperbaiki amal-amalnya. Amal-amalnya itu diilhamkan oleh Allah apa-apa yang baik baginya. Nah, gitu ya. Dan diampuni semua dosa-dosa. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azim. Dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, ini terkait dengan ulaika humul muflihun, orang yang menang. Jadi kalau mungkin kita punya tanggung jawab ke depan, ya, barangkali berangsur-angsur ini. Sebetulnya kriteria bicara ini untuk kita. Nah, kita pada posisi yang mana? Ya kan? Kita pada posisi yang mana? Ya. Kalau kita tidak pada posisi bertanggung jawab, tidak menjadi beban bagi kita. Ya. Nah, sekarang harian. Jadi kita sesama kita harian, ngomong-ngomong harian, ya, qaulan karimah, kepada orang tua kita bicara dengan hormat, ya kan? Hormat. Ya. Kita terus lagi kepada siapa? Orang yang nggak punya, misalnya dia minta tolong kita, dia minta bantu kita, tolong Pak, saya perlu uang sekian. Kita sebetulnya ingin mau menolong, tapi sebetulnya tidak ada. Nah, ini tidak ada. Itu bicaranya harus baik. Apabila kita mengharapkan rahmat Allah itu kepada kita, ya. Wa imma tu'ridannahum ibtigha'a rahmah, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu. Jadi kita tidak mampu menolong, memberikan bantuan, itu tidak mampu. Tapi kita jaga supaya kita masih mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tarjuha, betul-betul kita mengharapkan rahmat dari Allah. Kita nggak punya, sebetulnya kita ingin bantu. Faqul lahum qawlan maysura, bicara yang lembut, ya. Maaf Pak, saya sebetulnya dalam keadaan sekarang ini sulit, tapi insya Allah kalau saya kebetulan ada rezeki, segera akan saya bantu. Tapi tulus, betul-betul ingin membantu, bukan hanya basa-basi. Nah, gitu ya. Jadi ada pembicaraan antar pribadi, ada pembicaraan orang yang punya inisiatif, ada pembicaraan orang yang punya tanggung jawab, dan sebagainya, ya. Mari kita lanjutkan. Nih, ini dengan anak yatim, supaya kita qaulan ma'rufah, bicara yang baik, ya, perkataan yang baik, gitu. Karena berhadapan dengan anak yatim, ya. Anak yatim itu harus kita hormati, harus kita bicara dengan qaulan ma'rufah, yang benar, yang baik, ya. Kita lanjut. Nah, ini agak perspektif jangka panjang nih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah, ini jadi patokan kita, ya. Seandainya kita mungkin khawatir anak kita karena kesejahteraannya akan
kita meninggalkan kemiskinan, anak kita akan jadi miskin. Kekhawatiran itu, maka falyattaqullah. Ini yang pertama, bertawakallah kepada Allah. Kita yakin bahwa semua Allah yang mengatur, ya kan? Dan wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kita sebagai orang tua meninggalkan kenangan ya kepada orang-orang di sekitar kita, di mana orang-orang di sekitar kita mungkin kita tidak panjang umur mungkin ya, dengan pembicaraan yang baik. Insya Allah teman kita, sahabat kita teringat dengan kita kalau mungkin bisa membantu anak kita, bisa bekerja sama dengan anak kita, gitu kan. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Pertanyaan itu sangat penting bagi kita. Ini ayat-ayat semua ini dihadapkan pada kita. Dihadapkan kepada kita sehingga kita mengambil apa yang bisa saya lakukan. Katakanlah habis puasa ini ya. Oh iya ya, selama ini aduh malu saya. Kadang-kadang ngomong kasar gitu kan. Kadang-kadang ngomong yang nggak pantas gitu kan. Nah, dengan mengetahui ini, insya Allah mana tahu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapat rahmat sehingga pemahaman kita lebih enak. Gitu. Rahmat Allah itu penting. Gitu. Makanya apabila dibacakan kepada kalian, wa idza quri'al Qur'an, dengarkan baik-baik. Semoga kamu la'allakum turhamun. Semoga kamu dapat rahmat. Nah, jadi kita bisa mudah-mudahan mendapat rahmat dengan pembicaraan hari ini dan punya tekad untuk saya akan perbaiki, terutama anak-anak yang muda. Ya. Saya bukannya saya memberi contoh, ya, tapi jangan boleh dipolitikan. Ya. Pemimpin kita yang tidak pernah salah ngomong, itu adalah orang-orang yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemimpin, siapa pemimpin kita yang tidak pernah salah ngomong? Tidak pernah salah dalam arti mengeluarkan kata-kata yang nyeleneh, gitu kan? Atau salah teorinya, nah gitu. Itulah pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekian. Saya menunggu saudara-saudara, adik-adik untuk bertanya. Ya. Ada pertanyaan? Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait komunikasi di sosmed kita ini. Kadang-kadang di grup kita itu misalnya grup WA, di situ ada syiar-syiar Islam, ada juga informatif, bahkan juga ada hal yang belum pasti dan juga ada hoak. Nah, secara Islam ini apa sikap kita? Apa kita keluar berarti kita memutus silaturahmi, atau kita tetap berada di lingkungan grup WA itu Pak di sosmed? Terus yang kedua, ketika kita berhadapan dengan rekan ataupun teman-teman yang mereka sih sering berhutang Pak ya. Kalau saya yakin orang itu sering berhutang dan dia akan bayar, tapi mereka selalu minta pinjam terus ke kita. Kalau kita bohong bahwa kita tidak punya uang, saya khawatir juga malah uang kita malah hilang gitu. Jadi apa sikap kita ketika menghadapi
orang yang sering berhutang itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sosmed, betul-betul kita harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati ya. Maka di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 36 itu memberikan kita jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, karena pendengaranmu, hatimu, dan pikiranmu akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Itu pegangan kita ya, sebagai seorang muslim harus merasakan itu pedoman penting bagi kita di dalam surah Al-Isra ayat 36. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita baca ya di sosmed itu, misi kita ada sebagai seorang muslim, mengajak yang di sosmed itu ke arah sesuai dengan agama kita, yang ya sesuai dengan agama kita. Jadi kita cukup berhati-hati kalau hoax ya, kita kalau merasa itu hoax ya, kita tutup saja, kita hapus saja gitu ya. Nah, sebagai hiburannya, tolong diketik nama Makhlani kalau punya itu. Saya sudah punya sekitar hampir 700 rekaman tausiah ya. Begini, Makhlani, MAKHLANI, dikasih space, mengkaji. Nah, ya. Nah itulah kira-kira jadi hiburan kita. Jadi sudah ketemu Makhlani, dan tidak ada tausiah seperti itu, tidak ada. Karena begini, saya kalau tausiah di masjid itu topiknya berbulan-bulan, kadang ke topik itu terus menerus, sehingga ayatnya itu ayat yang berkenaan dengan hal tersebut ya, berkenaan dengan misalnya yang terakhir ini kita bingung kan masalah milih pemimpin itu. Saya belajar Al-Quran, saya bentangkan seluruhnya bagaimana terpilihnya pemimpin. Ada 30 rekaman. Nah, itu, ya. Jadi bapak-bapak misalnya, sebetulnya amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Nah, buka di Makhlani mengkaji, buka itu. Apa itu ma'ruf nahi munkar? Jadi jelas persoalan kita ini dalam memahami Al-Quran itu satu, sepotong-sepotong. Akibatnya sepotong-sepotong banyak perselisihan antara kita.
Oleh sebab itu saya bercita-cita ya, ingin menampilkan kajian-kajian di dalam YouTube itu sehingga orang mudah belajar. Sekarang sekitar 35% seluruh ayat-ayat sudah keluar, 35% dalam bentuk tematik. Yang dimaksud tematik itu topiknya itu tertentu, ya, topiknya tertentu dan banyak kajiannya gitu. Jadi belajar komprehensif seperti istiqomah. Istiqomah itu apa yang dipahami bapak-bapak? Ada, di situ ada istiqomah. Ya sudah, barusan. Kita taunya istiqomah itu, ya pokoknya kita istiqomah. Tetapi di dalam Al-Quran, ya, ketika ditanya para sahabat, jawabannya berbeda-beda. Nah, jawaban berbeda-beda itu karena pengetahuan, pengalamannya besar Nabi Muhammad SAW tak sama. Nah, itu saya kira kalau mau lihat baca buka Makhlani mengkaji keluar, ya. Nah, nanti bisa dilihat apa-apa yang menjadi keinginan kita, topik kita. Ya, mudah-mudahan walaupun mungkin saya jarang-jarang kesini, bisa tiap hari bisa mengikuti kajian-kajian yang saya upload di YouTube. Ya. Nah, kemudian yang berutang tadi apa? Orang berutang itu jadi kadang-kadang jadi penyakit ya. Berutang terus ya. Jadi kalau saya mungkin dia salah. Kadang-kadang saya beri pelajaran tuh, ya tidak dipenuhi walaupun kita tahu. Karena kita bisa melihat sebetulnya orang ini penyakit atau berutang itu jadi penyakit. Jadi waktu saya ketua DKM selalu menyantuni, ya menyantuni, dan saya siapkan dana untuk misalnya yang kesulitan. Nah sampai saya tidak menjadi ketua DKM, terus sering diminta gitu kan. Ya tapi karena itu masalah pribadi ya semampu kita. Nah tapi kadang-kadang ini Bapak ini penyakit juga ini, diberi pelajaran. Ya. Biasanya dia tidak begitu sakit hati Pak. Orang yang selalu berutang, kebetulan dia kita dana, biasanya tidak sakit hati. Biasanya gitu. Ya. Kira-kira menjawab Pak? Iya. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendownload itu ya. Tidak ada model kajian Al-Qur'annya seperti dalam yang saya lakukan. Tidak ada samanya. Ya. Satu, kita kaji di situ bertopik. Misalnya masalah kepemimpinan. Kita bongkar semua, ya. Kita bongkar semua masalah kepemimpinan. Sehingga orang yang berpaham khalifah, saya jelaskan, Allah tuh membuka kemungkinan, segala kemungkinan umat Islam tuh mempunyai pemimpin. Ada yang pemimpin yang disebut oleh aulia, ada imamah, ada khalifah. Artinya segala kemungkinan bisa dipahami. Misalnya kalau kita di Brunei, kita tidak mungkin dapat pemimpin seperti yang kita akan peroleh. Tentu berdasarkan keturunan raja. Allah menceritakan mengenai raja. Ada kelompok yang menemui saya, berapa orang, dia memberikan tahu, ini ayat-ayat nih, ayat Al-Quran ini. Itu ayatnya memang ayat-ayat keras.
Dia minta saya jadi kelompok mereka. Saya bilang begini, saya belajar Al-Quran itu sejak dari awal. Ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Takwa 1, takwa 2, takwa 3, takwa 4 gitu. Nah, oleh sebab itu saya paham mengenai ayat-ayat yang Bapak sekalian tunjukkan pada saya. Tapi bapak-bapak tidak merasakan bagaimana getirnya dari ketakwaan pertama, ketakwaan kedua, dan seterusnya. Ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya hanya mengharapkan download, tidak perlu download, buka saja Mahlani mengkaji di YouTube. Nah, nanti kelihatan. Dan ada juga ceramah saya di sini, ada juga di sering keluar gitu ya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.